Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ima People, Halo balik lagi, semuanya. balik lagi dengan kita di Ima Podcast episode 2. Yeay, tepuk tangan. Tangan. Berdua gimana nih kabar kalian? Kita harap sih kabar kalian tetap baik-baik saja ya, tetap stay safe, tetap patuhin protokol kesehatan. Kata pemerintah kan 3M, mencuci tangan, memakai masker, sama menjaga jarak. Nah itu harus kita patuhin biar COVID tuh cepat mereda di Indonesia. Terus sebelum ke tema nih, kayaknya ada yang beda nih dari podcast ini. Yang Apa tuh yang pertama beda? kayaknya apa tuh Fir yang beda? Apa ya? Narasumbernya beda. Narasumber sama moderator ya tentu. Kan kemarin moderatornya Hmm. dengan Ana. Sekarang teh coba perkenalkan diri untuk moderator. Halo semuanya, perkenalin nama aku Safira Nurita Putri dari jurusan Teknik Industri angkatan 2019. Nah, hari ini aku sama Rasya bakal sharing-sharing bareng sama Bang Fahmi di podcast IMA episode 2 ini. Untuk podcast kali ini temanya teh apa sih Fir? Jadi, hari ini tuh tema kita cukup spesial yang pastinya bakal bikin kalian semua penasaran. Temanya itu sumber cuan untuk mahasiswa. Wih, menarik banget tuh sumber cuan bagi mahasiswa. Biasanya kan emang mahasiswa suka yang berbau cuan-cuan gitu kan ya. Iya, Uh, butuh duit tema tambahan. temanya menarik nih. Pasti narasumber yang kita undang juga menarik dong. Boleh aja lah kali kita langsung sapa untuk narasumber. Halo Bang. Halo Bang Halo, Fahmi. semua. Assalamualaikum. Gimana Bang kabar Bang? Baik. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum masuk ke tema, perkenalan diri dulu kali ya Bang, biar kita sama-sama kenal kan. Jadi enak gitu. Oke, halo teman-teman, perkenalkan namaku Nur Fahmi, biasa dipanggil Fahmi. Aku dari program studi S1 Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika, angkatan 2017. Gitu. Kalau bicara soal background, mungkin IMA itu ya aku bagian dari IMA ya, buat teman-teman semua. Dan selain aktif di IMA, aku juga aktif sebagai asisten laboratorium di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Telkom University. Waduh, mantep Di banget nih. IMA. Jadi ini itu perkenalan mungkin dari narasumber yang kita lihat sendiri, kita dengar sendiri backgroundnya, wow, keren banget sih, keren. Keren. Terus kita mungkin langsung masuk ke tema kali ya, Fir. Boleh, kita lanjut aja ya. Sok tuh ditanyakan apa Oke, Bang. pertanyaannya. Nah, jadi kan gini, di masa sekarang ini pastinya mahasiswa tuh udah mulai mikir, aduh gimana caranya biar dapat uang tambahan buat tambahan jajan atau biar nggak ngerepotin orang tua lagi. Di sini aku mau nanya nih, menurut Bang Fahmi, apa aja sih Bang pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa yang pastinya bisa hasilnya bisa kita nikmatin gitu. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi sebelum aku menjawab, sebenarnya ini topik menarik banget ya, sumber cuan untuk mahasiswa gitu. Mahasiswa sekarang kan maksudnya ke generasi milenial gitu ya. Biasanya dikenal sebagai sosok yang sangat dependen gitu, sangat manja dengan orang tuanya, dan mindsetnya itu luar biasa loh kalau udah mulai cari uang gitu. Biasanya kan kalau soal uang ya udahlah, tunggu akhir bulan, angkat telepon, Pak, Ma, uang habis gitu ya. Tapi sekarang menarik banget gitu ya, udah mulai timbul kesadaran untuk punya kemandirian secara finansial nih dari teman-teman semua. Jadi teman-teman sebenarnya mungkin aku akan jawab pertanyaan ini based on experience aku sendiri ya gitu, selama hampir 4 tahun nih menjadi mahasiswa di TLU, di lingkungan sekitar juga banyak yang udah mulai
nyari uang sampingan gitu ya ibaratnya. Nah, apa aja? Yang pertama mungkin wirausaha ya pasti, atau bisnis nih teman-teman. Nah, ini juga menarik. Kita bicara soal bisnis, di mana kesadaran mahasiswa untuk berbisnis akhir-akhir ini tuh sangat meningkat teman-teman, di generasi milenial ya terutama. Kalau kita bandingkan kesadaran untuk berbisnis generasi orang tua kita saat mereka kuliah, generasi X ataupun baby boomer dengan generasi milenial kita sekarang, maka kita cukup bersyukur bahwa kita hidup di zaman di mana kesadaran untuk berbisnis itu besar, peluangnya juga besar gitu. Dulu orang tua kita mungkin kesadaran bisnisnya pada saat mereka kuliah tidak sebesar seperti kita saat ini gitu ya, karena kalau orang tua zaman dulu itu pertanyaan di sekitar mereka biasanya mau kerja di mana gitu. Tapi kalau kita sekarang saat masih kuliah biasanya bro bisnis yuk bro gitu ya. Atau mau bisnis apa nih bro gitu ya. Jadi ngajak bisnis teh kayak ngajak nongkrong sekarang gitu ya. Jadi terkesan mudah gitu sebenarnya tapi nggak mudah-mudah amat tuh untuk bisnis ini. Nah, kalau kita bicara soal data dari rasio wirausaha kita di Indonesia itu 3% dari total penduduk Indonesia yang sekitar 260 jutaan gitu ya. Artinya mungkin jumlah wirausaha di Indonesia itu sekitar 7 juta. 7 juta dari 260 juta total penduduk kita. Nah, mahasiswa menyumbang kontribusi berapa banyak dari 7 juta itu? Ternyata dari data BPS menunjukkan mahasiswa itu atau pemuda ya, golongan antara 20 sampai 24 tahun menunjukkan sekitar 2,1 juta mahasiswa itu berkontribusi sebagai wirausaha dari total 7 juta tadi. Artinya mahasiswa itu menyumbang sekitar kurang lebih 30% dalam wirausaha. Tentu ini kan angka yang sangat besar sekali gitu ya, dan sangat potensial sekali ini ke depan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara wirausaha, itu kan sangat identik sekali dengan yang namanya bisnis gitu ya, yang memang inti dari wirausaha itu kan bisnis. Nah, bisnis itu apa sih teman-teman? Kalau mungkin teman-teman di sini teknik industri dan lain-lain mungkin familiar gitu ya dengan apa itu bisnis. Biasanya kita pelajari di kelas, mungkin dosen akan mendefinisikan bisnis sebagai kegiatan untuk mencari profit ya atau keuntungan. Tapi kalau definisi bebas dari aku sendiri, bisnis itu sebenarnya menyelesaikan masalah, teman-teman. Jadi bisnis itu intinya solving problem, teman-teman. Jadi gini misalnya, Rasya lagi aus, itu kan sebuah masalah ya kan, butuh solusinya apa? Air. Kita lihat perusahaan menyediakan solusi berupa air ya, misalnya kayak Danon gitu ya melalui Aqua, kemudian ada mineral, ada Ades dan lain-lain. Atau mungkin Safira butuh komunikasi jarak jauh, itu kan sebuah kebutuhan, sebuah needs gitu ya. Akhirnya banyak produsen atau bisnis yang kemudian berusaha menyediakan solusi dari masalah untuk berkomunikasi jarak jauh seperti akhirnya ada device iPhone gitu ya, Apple, kemudian ada Samsung dengan Android-nya dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau kita bicara soal bisnis juga, generasi milenial ini sebenarnya generasi yang paling banyak idenya gitu ya. Kalau bahasa marketing Gojek tuh cerdikiawan gitu. Jadi banyak idenya sebenarnya, cuman memang mungkin eksekusinya yang tidak sebagus idenya gitu ya. Nah, ide ini kan sebenarnya sangat kompleks teman-teman. Kalau kita bicara soal ide itu sangat beragam sekali. Teman-teman mungkin di antara satu dan lain punya ide yang berbeda, terutama soal bisnis. Jangankan gitu, misalnya teman sahabat pun gitu ya, misalnya kita mau bisnis, udah punya kesepakatan nih, yuk kita bisnis, tapi membahas ide mau bisnis apa, nah itu biasanya jadi masalah karena pikirannya beragam tuh kemana-kemana. Ada yang mau bisnis A, bisnis B, bisnis C, karena persepsinya beda-beda. Mereka mungkin melakukan early research yang juga beda-beda. Nah, tapi teman-teman sebenarnya
Kalau kita bicara soal ide bisnis tools gitu ya, yang bisa teman-teman manfaatkan nih untuk mencari ide. Apa toolsnya? Toolsnya adalah Google Trend, teman-teman. Jadi Google Trend ini simpelnya mungkin semacam alat atau tools dari Google yang kemudian mencari keyword-keyword yang paling banyak dicari oleh user search engine. Nah, menarik ya teman-teman, kalau kita lihat data dari Google Trend, itu waktu awal-awal pandemi sama pertengahan pandemi kemarin, keyword yang paling banyak muncul itu hidroponik sama sepeda. Kita tahu dua hal itu memang secara real case-nya itu lagi in banget nih, apalagi sepeda ya kemarin. Wah, itu toko sepeda pada sold out semua gitu ya, nyari Iya nyari bang, nyari parah. iya kan, nyari nyari sepeda susah banget, udah kayak nyari berlian gitu kemarin deh. Nyari nyari sepeda yang lux gitu macam Brompton dan lain-lain itu susah gitu ya, karena memang demand dari masyarakatnya tinggi, dan itu terlihat kalau kita menggunakan Google Trend gitu ya. Kemudian hidroponik, teman-teman kita tahu bahwa pandemi ini tuh membuat kita ya udah stay di rumah aja, nggak punya banyak kegiatan gitu ya, seperti biasanya mungkin kita hektik di kuliahan atau yang kerja mungkin hektik di kantor, tapi dengan ada pandemi ini sebenarnya kita punya banyak waktu luang di rumah. Nah, akhirnya banyak orang yang sekarang mencari hobi baru, teman-teman. Salah satunya tadi tuh menanam hidroponik gitu ya, atau ada yang mulai hobi membaca dan lain-lain. Nah, tentu itu bisa jadi start ide awal gitu ya, ide awal untuk teman-teman memulai bisnis gitu. Kayak misalnya tadi hidroponik, oh bisa nih kayaknya kita jadi supplier misalnya tanaman hidroponik, kita menyediakan alat-alatnya gitu ya, atau tadi yang membaca buku, oh bisa nih kita jadi seller buku gitu ya, yang apa sih kira-kira buku yang lagi banyak demand-nya di masyarakat, itu juga bisa kita lihat nanti di Google Trend gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu tools yang bisa digunakan kalau kita mencari ide bisnis. Nah, teman-teman, berikutnya kita udah punya ide nih. Terus selanjutnya apa? What to do gitu ya. Karena ini nih banyak banyak case gitu ya di kalangan mahasiswa, ya udah mereka punya ide aja tapi akhirnya nggak jalan-jalan tuh ide, eksekusinya nggak ada gitu ya. Karena ide itu bagus, ide itu kan sebuah visi ya. Kalau ada pepatah yang bilang vision without action is daydream, action without vision is nightmare gitu ya. Ide itu bagus, tapi kalau ide itu nggak punya eksekusinya, ya sama aja itu akan jadi sesuatu yang tidak tangible atau tidak terlihat gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, kalau teman-teman sudah punya ide, nah ini udah sebenarnya udah masuk tahapan planning nih dari bisnis gitu ya. Pertama, teman-teman harus melakukan validasi ide dulu. Kan tadi ide itu berangkat dari masalah ya sebenarnya. Bisnis itu kan berangkat dari masalah. Tapi kita cari masalah in a good way gitu ya. Jangan nanti habis dengar podcast ini nyari masalah membuat orang sembarangan di jalan. Ini masalah yang beda gitu ya kita cari ya. Jadi teman-teman, kita pertama harus validasi ide kita dulu. Misalnya kita punya permasalahan, kita melihat permasalahan di pasar kayak tadi, oh banyak orang yang lagi nyari sepeda, tapi supply-nya nggak begitu banyak gitu. Kita bisa tuh masuk ke situ. Tapi kita butuh validasi, seberapa banyak sih orang yang lagi butuh sepeda saat ini. Mungkin bahasanya riset kali ya, riset awal dulu, seberapa banyak orang yang punya masalah tersebut. Kalau kita identifikasi masalah, tapi yang punya masalah cuma kita doang, ya sama aja bohong gitu. Kita jual solusi untuk diri kita sendiri kan, ya nggak ada profitnya gitu ya. Ide baru nih kita merancang bisnis plan gitu ya. Kayaknya mahasiswa tuh udah nggak asing ya dengan bisnis plan, atau kalau sekarang itu versi ringkasnya BMC ya, bisnis model canvas gitu. Ini banyak sih dipelajari setahu gue di beberapa prodi lain gitu ya, termasuk prodi teknik. Kalau prodi teknik itu ada kewirausahaan ya. Jadi nanti di kewirausahaan itu teman-teman bikin sebuah project yang di dalamnya itu kita bikin bisnis plan dulu
Ya, jadi sebenarnya bisnis plan dan bisnis model kanvas ini bukan sesuatu yang asing buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Baru setelah kita bangun bisnis plan, kemudian kita masuk ke tahapan uji coba nih, testing dulu gitu ya. Misalnya kita jual produk, pasti ada testernya gitu ya. Kayak mbak-mbak SPG Matahari itu jual parfum kan ada testernya gitu ya. Dikasih secari kertas yang kita cium-cium wanginya cocok nggak dengan selera kita gitu. Kita harus uji coba dulu, dan dari uji coba itu nanti kita akan dapat banyak input teman-teman untuk produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan. Nah, di situ ada peluang untuk improvement sebelum kita masuk pasar supaya produk kita bisa lebih baik lagi atau jasa yang kita tawarkan bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah pelanggan. Nah, setelah dicoba ya terakhir evaluasi lah gitu ya dari input-input tadi. Nah, teman-teman, bisnis itu butuh persiapan. Nah, ini yang banyak diabaikan ya oleh mahasiswa. Jadi banyak yang beranggapan bisnis udah jalanin aja dulu tanpa persiapan yang matang. Akhirnya collapse di tengah jalan, bisnisnya nggak running lagi sampai mereka mendapatkan profit, jadi rugi malah. Nah, ada beberapa hal kalau menurut aku ya yang perlu disiapkan nih teman-teman modal untuk berbisnis. Yang pertama, teman-teman perlu mental, keseriusan teman-teman. Jadi berangkat dari keseriusan dulu gitu untuk melakukan sebuah bisnis, karena mahasiswa itu dan generasi milenial ya kebanyakan tadi punya ide tapi nggak punya keseriusan buat ngejalaninnya. Jadi akhirnya kandas saja di tengah jalan gitu ya. Kemudian setelah punya mental, punya modal. 3M ya. Kalau bahasa manajemennya itu 3M, itu bahkan lebih dari 3M sudah. Ada man, money, sama machine ya. Teman-teman harus pikirkan tuh aspek man-nya seperti apa. Man itu bukan berarti power ya, bukan berarti power aja. Kayak misalnya kita punya ide bisnis untuk bikin coffee shop, tentu kita butuh pekerja, butuh man-nya kan, butuh powernya. Tapi selain itu kita butuh intelektualnya juga atau skillnya. Kayak misalnya produk kopi atau coffee shop itu kan kita butuh barista yang memang punya skill untuk mengelola kopinya, untuk meracik kopinya gitu ya. Kemudian setelah itu money. Nah, ini uang nih yang paling menjadi kendala utama mahasiswa ya. Harus ada modal ya, biasanya kalau mahasiswa teh modal apa? Idenya ada, modalnya nggak ada. Nah, itu yang jadi masalah bagi kebanyakan mahasiswa. Uangnya nih buat mulai dari mana gitu ya. Cuman saran aku mahasiswa kalau memang mau berbisnis dalam skala yang masih UMKM, ya coba ngobrol sama keluarga dulu gitu ya. Dari keluarga kan mungkin lebih banyak ruang untuk toleransi ya, misalnya in case bisnis kita rugi dan lain-lain. Setelah itu baru mungkin ke temen atau pahit-pahitnya ke bank. Tapi kayak kalau ke bank nggak mungkin ya, karena masih mahasiswa ya, belum ada pemasukan. Kecuali teman-teman mau membangun bisnis startup gitu ya, di bidang teknologi yang mungkin butuh uang yang cukup besar. Nah, itu mungkin teman-teman nanti harus melakukan pitching sama investor gitu ya, untuk nyari dana gitu. Cuman kalau saran aku ya berawal dari ide sederhana aja dulu teman-teman ya. Jadi nggak perlu langsung kita punya ide yang begitu besar, tapi nanti saking besar itu kita bingung sendiri ini mau mulai dari mana. Gitu. Jadi dari yang sederhana aja dulu, dari yang kira-kira oh ini kayaknya possible nih untuk gue lakuin gitu ya. Terus teman-teman yang terakhir itu mulai. Ini nih banyak yang tadi ya ide bisnisnya oke, planningnya oke, tapi nggak mulai-mulai gitu loh. Masih mikir, kebanyakan mikir, nanti gimana ya kalau nggak jalan, nanti gimana ya kalau misalnya customer-nya nggak ada, nanti gimana kalau misalnya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Yaitu itu variabel yang nggak bisa kontrol, yang nggak bisa kita kontrol ya teman-teman. Kalau udah jalan bisnis, ya sebagus apapun planning kita, pada akhirnya customer rajanya gitu, maksudnya customer yang punya peranan penting dan kita nggak bisa mengontrol customer gitu, itu di luar kendali kita. Makanya kalau kata Tokopedia mah mulai aja dulu gitu ya, nanti jangan gitu teman-teman. So, kalau bisnis teman-teman yang penting kita bikin plan, habis itu kita berani buat mulai ya bang, mulai. Betul.
Betul teman-teman, karena itu penyakitnya tuh mahasiswa nggak berani mulai gitu. Sebenarnya kalau mau buka bisnis tapi nggak ada modal, kan bisa juga nggak sih Bang kayak jadi mulai dari dropshipper gitu. Kan setahu Betul, saya dropshipper itu nggak ada modal sama sekali kan. betul, betul. Itu di Tokopedia kalau nggak salah ada ya fitur untuk jadi dropshipper. Jadi nanti teman-teman bisa ngejual barang dan ngirim sebagai dropship. Itu benar-benar Ya, gampang sih kalau dropship, memang tanpa modal gitu. Ibaratnya kita nggak perlu apa punya barangnya, nggak perlu mungkin punya pekerja buat mengelola gudangnya. Kita tinggal ibaratnya pihak ketiga gitu ya, perantara aja gitu. Dan tapi kan itu kalau iya, katanya kalau dropshipper simpang siurnya kan masih halal haramnya gitu ya Bang. itu karena stigmanya itu dropshipper jadi makelar sebenarnya. Kayak MLM gitu Bang kurang lebih. Gitu. Itu yang salah satu yang memang masih diperdebatkan gitu sama Iya beberapa iya. Bener banget sih. Emang kalau kalau ngomongin cuan buat mahasiswa pasti nggak jauh-jauh dari bisnis sih Bang. Apa aja kalau buat mahasiswa tuh bisa aja dijadiin bisnis. Iya, Bahkan benar banget. mungkin tugas kuliah pun bisa dijadiin bisnis. Iya, betul. Jadi teman-teman memang selain wirausaha gitu ya, sebenarnya ada beberapa sumber cuan lain atau pekerjaan lain ya, misalnya Nah kayak ya part betul Bang. time nih, contohnya part timer gitu ya. Banyak nih teman-teman mahasiswa juga yang menjadi seorang part timer gitu. Jadi kesibukan utamanya sebagai mahasiswa, kesibukan keduanya sebagai pekerja. Nah, biasanya teman-teman kalau buat part timer ini eh, kita itu kan sebagai mahasiswa punya banyak waktu luang ya dibandingkan dengan kita dulu saat misalnya masih SMA. Kalau di SMA kan jam 7 sekolah, jam setengah 4 baru selesai. Terus ada les juga mungkin Bang. Betul, persiapan masuk PTN. Sayangnya kita nggak masuk. Heeh. Jadi teman-teman, apa namanya, kita di kuliahan tuh punya banyak waktu luang sebenarnya. Dan ini yang banyak dimanfaatkan oleh teman-teman pekerja part time gitu ya. Nah, teman-teman, cuman kalau untuk pekerja part time ini sebenarnya ada satu paradigma yang unik di mana kita ini mahasiswa sebenarnya masih dalam proses kalau di dalam tahapan produksi itu kan ada input, ada proses, ada output ya kan. Nah, mahasiswa ini sebenarnya masih dalam tahapan proses nih, bukan bahan jadi gitu ya, ibaratnya yang bisa siap dilempar di pasar kerja. Nah, makanya buat part time ini sebenarnya banyak kalau untuk mahasiswa ya, pekerjaan part time ini lebih ke arah pekerja yang membutuhkan tenaga kali ya, atau pekerja kasar Iya. karena memang belum banyak skills yang mereka akuisisi atau mereka punya gitu. Misalnya um, fotografi gitu ya, sebagai fotografer, kemudian mungkin sebagai barista, even barista juga sebenarnya butuh skills ya teman-teman, Ya benar. ya, atau sebagai waiter, sebagai kasir gitu ya, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak terlalu banyak melibatkan aspek kognitif, tapi banyak melibatkan aspek powernya gitu ya, kekuatannya. Nah, kalau buat part timer ini sebenarnya teman-teman, yang paling krusial itu adalah belajar mengolah waktunya gitu teman-teman. Karena sebagai part timer itu sebenarnya kita di luar kuliah itu, di luar kelas gitu ya, itu kita punya pekerjaan juga, ada tugas gitu ya, ada kerja kelompok gitu ya, atau ada agenda organisasi lain kalau misalnya Iya Bang. kita organisasi gitu. Nah, ini agak sedikit tricky gimana caranya pekerja part time. Kalau kerja part time itu kan biasanya udah saklek ya jamnya, misalnya hari Senin jam 12 sampai jam 6, hari Selasa jam segini sampai jam segini. Nah, bisa jadi di dalam jam-jam itu tuh ada kondisi yang nggak terduga di mana mungkin kita dibutuhkan saat kerja kelompok, atau tiba-tiba dosen ngasih tugas dengan deadline yang sangat mepet. Nah, itu satu hal yang perlu teman-teman pikirkan gitu ya kalau misalnya teman-teman mau kerja part time. Terus sebenarnya selain part time itu ada yang mirip-mirip nih dengan part time, freelancer teman-teman. Iya freelancer. Ya, Ya, freelancer lagi freelancer hype itu banget nih sekarang. iya benar. Freelancer itu sebenarnya kalau di kalangan mahasiswa masih cukup jarang ya. Cuman pertumbuhannya kalau aku lihat itu cukup masif gitu. Dimana kalau kita misalnya lihat dari data BPS, 5,89 juta orang di Indonesia itu bekerja sebagai freelance, teman-teman. Nah, 5,89 juta ini
itu kalau kita lihat total angkatan kerjanya itu sekitar 137,9 juta. Artinya lumayan banyak nih potensinya dari freelancer. Dan seorang freelance sebenarnya butuh skill set yang lebih memadai dibandingkan dengan part timer gitu. Karena freelance itu kan kita mungkin menjual jasa ya teman-teman. Iya, juga Jasa yang mau kita jual. Nah, biasanya memang jasa yang kita jual itu butuh skill set yang lebih mumpuni dari sekedar part timer. Biasanya teman-teman kalau kita bicara soal freelance itu nanti akan terkait dengan desainer, kemudian coding ya, programmer juga, fotografer. Programmer juga kan setahu gue ada yang freelance gitu ya, Iya, kayaknya. Kemudian teman-teman ada juga sekarang itu di bidang digital marketing. Nah, ini anak-anak IMA nih mungkin yang bisa menguasai nih digital marketing. Jadi kebutuhan demand terhadap freelancer digital marketing juga saat ini cukup meningkat gitu teman-teman. Jadi kayak waktunya udah mau habis ya. Kita cut dulu kali ya. Enggak bang, Ya. ada ini kok lanjut. Apa ada Zoom gratis? Ya, benar. Oh iya, Credit by the House. Oke. Nah, Kalau yang freelancer itu pada intinya tuh kita menjual keterampilan kita gitu ya Bang ya. Betul, teman-teman. Kita tuh harus punya keterampilan. Jadi sebenarnya teman-teman, baik bisnis, baik itu part-time, baik itu freelance, sebenarnya pada akhirnya kita menjual sesuatu, teman-teman. Ya enggak? Bukan teman-teman nanti kerja pun gitu ya, pekerja karir itu teman-teman menjual sesuatu. Apa sih yang teman-teman jual? jasa. Jasa, teman-teman. Ya kan? Kita Jual jasa, gitu. Pada akhirnya, ya kita menjual sesuatu untuk mendapatkan uang, gitu, teman-teman. berarti Nah, kalau banyak banget gitu bang. Apa namanya kesempatan-kesempatan buat para mahasiswa buat nyari cuan. Tinggal betul, pinter-pinteran kita aja gitu managing waktu. Kalau misalnya kita misalnya mau ikut freelance, ya pinter-pinter aja managing waktu antara kuliah dengan menjadi freelance gitu. betul teman-teman. Jadi memang peluangnya sangat besar sekali. Tinggal tadi gimana kita manage waktu, sama keseriusannya juga gitu ya untuk nyari uang dan lain sebagainya. Kalau jalan mah terbuka ya dari segala sisi. Itu ada aja jalannya. Betul, teman. Tinggal kita serius aja lah nyarinya. Iya benar banget. Menarik banget sih ini masalah tentang cuan-cuan. Gimana Firlu, ada yang tertarik ya antara tiga itu? Ada dong. Antara part time, freelance, atau bisnis? Kayaknya sih bisnis ya. Tapi ya itu yang susah tuh mulainya. Nah, karena Iya mahasiswa benar sih. karena lebih panjang biasanya ya. Gak bisa mulai doang gitu, harus butuh planning yang matang juga. Harus ada planningnya. Terus Jadi gini Bang. Kemarin itu salah satu dosen saya tuh pernah bilang gini, dosen ekonomi. Kalian kalau bisa mulai dari sekarang nih belajar investasi. Itu investasi juga pastinya bisa menjadikan uang kan bagi kita. Apalagi itu pekerjaan, bukan pekerjaan ya. Apalagi investasi itu kita nggak perlu banyak effort untuk kerja ke sana ke sini atau butuh waktu yang banyak. Kita cuma butuh HP doang tuh bisa jadi uang sambil rebahan gitu kan. Nah, tapi saya sendiri tuh belum begitu paham konsepnya tuh gimana. Kebetulan di question box yang kita buka di Instagram itu ada yang bertanya apa sih bedanya investasi saham, reksadana, forex, dan lain-lain itu. Oke, teman-teman, ini menarik banget ya, investasi. Ini memang sebenarnya sumber cuan alternatif gitu ya, selain tiga hal yang tadi disebutkan, selain bisnis, part-time, kemudian freelancer. Ini ada investasi, teman-teman. Nah, investasi ini mungkin memang kalau di antara yang lain adalah alternatif yang lebih mudah untuk dilakukan, lebih visible dilakukan oleh seorang mahasiswa gitu ya. Cuman memang masih banyak mahasiswa yang sayangnya belum paham seputar investasi. Jadi pertama teman-teman kita perlu mendefinisikan dulu apa itu investasi. Nah, investasi itu simpelnya teman-teman menanamkan modal kepada sebuah perusahaan di mana teman-teman dengan menanamkan modal itu berhak mendapatkan keuntungan dari proses kegiatan perusahaan, teman-teman. Nah, investasi ini sebenarnya banyak ya produknya, teman-teman. Kayak tadi ada reksadana, ada saham, kemudian ada forex, ada juga obligasi atau surat utang, dan lain-lain.
Nah, ketika kita berbicara soal investasi, itu kita perlu paham dulu dengan produk investasi gitu. Kayak misalnya tadi reksadana itu apa? Reksadana itu teman-teman simpelnya wadah yang dibuka oleh seorang manajer investasi yang kemudian uang yang terkumpul dalam wadah tersebut nantinya akan dikelola oleh manajer investasi, teman-teman. Jadi nanti di reksadana itu ada banyak juga jenisnya, ada reksadana campuran, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham. Nah, kalau misalnya reksadana, kita bahas dulu dari reksadana tetap deh. Reksadana tetap itu banyaknya adalah di obligasi atau surat utang asetnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih bingung apa itu obligasi, obligasi itu sebenarnya surat utang, teman-teman. Nah, surat utang ini dikeluarkan oleh perusahaan ataupun negara. Kalau surat utang negara itu biasanya diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, mekanismenya gimana surat utang ini, teman-teman? Biasanya ada minimum pembelian, teman-teman. Misalnya minimal, kalau nggak salah, obligasi terakhir itu sekitar 1 juta SBN itu. Nah, dari 1 juta itu, ada maksimalnya juga, minimal 1 juta, maksimalnya kalau nggak salah sekitar 1 atau sampai 3 miliar. Nah, keuntungannya apa kita beli surat utang itu? Teman-teman, keuntungannya bisa dapat kupon bunga. Ya, kupon bunga ini dibayarkan tergantung kontrak atau jangka waktu dari surat utangnya. Misalnya kalau surat utangnya 1 tahun, ya berarti nanti teman-teman di akhir 1 tahun berhak mendapatkan bunga. Nah, bunganya juga beragam nih teman-teman ya. Bunganya itu biasanya di kisaran 6% sampai 8%. Anggaplah teman-teman tadi beli surat utang negara atau SBN dengan nilai 1 juta, nanti keuntungannya itu sebesar 6% dari kupon bunganya. Nah, 6% itu nanti dikalikan aja dengan 1 juta, kira-kira berapa? Kayak sekitar 60.000 ya, kalau 6% itu. Iya, Ya, Bang. sekitar segitulah kurang lebih. Nah, itu keuntungannya seperti itu kalau surat utang gitu ya. Kalau saham, misalnya. Kalau saham itu gimana? Kalau saham itu keuntungannya kita ada dua nih teman-teman. Ada capital gain, ada dividend yield. Kalau capital gain itu teman-teman, itu selisih harga beli saham dengan harga jual saham. Misalnya teman-teman, kita beli saham Telkom hari ini seharga Rp3.000. Besok ternyata harga sahamnya naik 4.000. Kita punya selisih 1.000 nih untungnya ya. Nah, itu yang disebut Iya. dengan capital gain. Ada juga dividen. Dividen itu keuntungan yang memang diberikan dari perusahaan ke para pemegang saham. Biasanya dividen itu nggak banyak ya, mungkin 60 perak gitu ya, atau 100 perak per lembarnya. Nah, itu dibagikan bergantung kepada perusahaannya, kebijakannya seperti apa. Ada yang biasanya memang rutin diberikan 1 tahun sekali, atau 2 tahun sekali. Nah, itu bergantung kepada kebijakan perusahaannya. Itu kalau buat saham. Jadi tadi kita udah bahas obligasi sama saham. Nah, obligasi sama saham ini, teman-teman, itu kan kita kelolanya sendiri ya. Maksudnya, misalnya Rasya mau beli obligasi, yang milih sendiri, surat utangnya surat utang apa. Safira kalau mau beli saham, milih sendiri sahamnya mau beli apa. Nah, reksadana itu ibaratnya shortcut nih buat teman-teman, nggak perlu mikir mau beli saham apa, mau beli surat utang yang mana. Karena reksadana ini, teman-teman, simpelnya kita udah ngasih aja uang ke manajer investasi, nanti manajer investasi itu yang ngelola. Nanti manajer investasinya mungkin memberikan ke saham ini, ke saham itu, atau kemudian kalau pendapatan tetap, manajer investasinya mungkin beri surat utang yang ini atau surat yang itu. Nah, nanti kita tinggal terima keuntungannya aja. Jadi simpelnya kita bayar manajer investasi untuk menginvestasikan uang kita ke berbagai produk investasi yang banyak tadi gitu ya teman-teman. Nah, itu mungkin kalau kita bahas tentang produk investasi, teman-teman. Nah, yang jadi polemik tuh bukan polemik ya, tapi masih bikin kita tuh maju mundur buat investasi itu, ini tuh halal apa enggak sih, Bang? Investasi Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya gini, teman-teman. Investasi itu mirip dengan bank ya. Bank itu kan ada yang konvensional dan juga ada yang syariah. Begitupun dengan investasi, teman-teman. Investasi itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya itu, teman-teman, kalau investasi yang konvensional, itu kita melakukan transaksi di luar hukum-hukum yang berlaku di dalam agama Islam, gitu ya.
Jadi nanti akan ada margin trading, kemudian nanti teman-teman kalau misalnya di investasi saham yang konvensional itu bisa beli saham yang kegiatan perusahaannya itu bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya saham rokok. Di dalam Islam, rokok itu sebenarnya masih simpang siur juga sih ya sebenarnya. Ada fatwa yang memastikan bahwa itu haram, tapi memang ada baiknya untuk dihindari. Nah itu bertentangan sebenarnya dengan prinsip Islam. Maka di investasi saham syariah, nanti saham-saham rokok itu tidak bisa teman-teman beli. Kemudian kalau misalnya di saham konvensional kita bisa beli saham bank gitu ya, bank BRI, bank BNI atau Mandiri. Nah nanti di syariah kita nggak bisa beli saham perusahaan bank karena dianggap kegiatan operasionalnya bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu kalau bank ya riba, kalau bank itu masih ada ribanya gitu ibaratnya. Dan terakhir mungkin perusahaan yang memproduksi minuman keras itu nggak bisa kita beli sahamnya karena memang miras itu bertentangan dengan prinsip atau kaidah-kaidah agama Islam gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara dasarnya gitu, sebenarnya saham itu dihalalkan di dalam fatwa DSN MUI nomor 20. Jadi teman-teman di Indonesia itu kita punya regulator yang mengatur soal halal atau haramnya sebuah produk keuangan ya. Nah itu salah satunya adalah Dewan Syariah Nasional yang kemudian juga nanti terafiliasi dengan Majelis Ulama Indonesia gitu teman-teman. Jadi terima kasih banyak buat jawabannya Bang. Iya. Jadi secara garis besar investasi itu masih bisa dibilang halal ya Bang? Iya betul. Nanti tapi bergantung ya. Tapi ingat prinsip penempatannya juga sih tapi ya. Penempatannya. Cuman secara fundamentalnya memang dihalalkan gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya secara luas gitu kan investasi nggak melulu soal kayak reksadana gitu Bang. Kan sekarang lagi hype banget di Bang, kayak orang beli jam tangan 200 juta. Nanti beberapa tahun ke depan harganya bisa 400 juta, 300 juta. Itu bisa seperti investasi juga kan Bang? Iya, itu salah satu investasi yang mungkin di luar pasar keuangan ya teman-teman. Jadi kita kayak bukan hanya jamnya Starbucks, sneakers juga bisa ya. gitu. Jadi memang teman-teman kalau di manajer di kalangan manajer keuangan gitu ya, memang itu lagi in juga gitu investasi di produk-produk lux gitu, macam jam tangan tuh kayak misalnya Rolex atau atau Audemas Piguet gitu ya dan lain-lain. Itu memang bisa jadi salah satu sumber investasi selama memang teman-teman kuat gitu ya buat belinya. Karena kayak kalau mahasiswa agak susah ya beli jam tangan 200 juta tuh terlihat mungkin gitu. Kira berkali-kali. Bisa dibeli gitu kan Bang, tapi nggak makan Bang. Iya betul, atau diusir dari rumah gitu ya besoknya. Nah, berarti Bang, kalau buat kita yang mau mulai investasi itu sebenarnya caranya tuh udah gampang ya. Kalau kita belum tahu apa yang mau kita beli, kita bisa pakai reksadana. Tapi kalau kita butuh investasi yang sesuai dengan syariat Islam, kita nggak perlu khawatir lagi karena udah ada investasi syariah. Betul teman-teman. Istilahnya kalau teman-teman kalau sekarang mau investasi ya udahlah, banyak jalannya juga, terbuka juga sama seperti bisnis tadi ya teman-teman. Peluangnya terbuka besar kalau untuk investasi teman-teman. Yang dari Bang Fahmi jelaskan itu ada 4 ya. Ada bisnis, part-time, freelance, sama investasi. Nah itu tinggal dipilih aja, itu pasti kemungkinan cuannya juga besar sih, tergantung kitanya aja. Mau bisa manage waktu, terus mau berjuang total nggak di situ. Iya teman-teman, betul. Jadi itu tadi itu jawaban based on my experience ya teman-teman, pengalaman aku. Tapi itu bukan rule of thumb, artinya teman-teman mungkin nanti bisa menemukan alternatif lain gitu ya. Dan memang dari pengalaman aku teman-teman, bisnis sudah pernah, kemudian kalau part time atau freelance kebetulan belum, sama yang terakhir investasi udah. Tapi memang sejauh ini yang kalau menurut aku gitu ya, yang paling bagus yang mana? Kalau based on experience aku, yang paling bagus ya sejauh ini saham gitu teman-teman.
Kenapa saham? Karena saham itu benar-benar effortless, teman-teman. Mungkin di awal itu teman-teman butuh meluangkan waktu aja untuk belajar ya, teman-teman. Tapi nanti setelah teman-teman menguasai ilmunya, yaitu nyari duit gampang banget. Dulu ya aku pernah um, naruh saham, nabung saham di Bank BRI Syariah, itu teman-teman keuntungannya kurang lebih hampir sekitar 40 juta. Jadi teman-teman, keuntungannya gini, nabung 19 juta waktu itu. Waktu itu kan Bank Syariah itu banyak ya teman-teman jenisnya, ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah, ya ada BNI Syariah teman-teman. Nah waktu BRI Syariah itu aku beli sahamnya, harga sahamnya itu masih 332 perak ya, 332 perak per lembar. Nah waktu itu kebetulan Bank Syariah di Indonesia itu mau di merger semuanya. Jadi ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI Syariah itu nanti akan digabung jadi satu. Dan kebetulan waktu itu surviving entity-nya Bank BRI Syariah. Nah akhirnya wah investor pada kalang kabut tuh beli saham BRI Syariah, harganya naik waktu itu sampai sekitar 1.200-an. Artinya profitnya di atas 100% lah teman-teman. Ya, itu bisa teman-teman kalkulasiin sendiri nanti kalau misalnya teman-teman nabung saham seperti apa. Menarik juga berarti ya Bang. Betul. Menarik banget sih ini. Kayaknya harus dicoba sih Phil ya. Iya, menguntungkan banget soalnya. Lumayan tadi mendengar 40 juta, kepala saya langsung wow. Iya, teman-teman, nih misalnya ya teman-teman nabung 20 juta, terus besoknya tiba-tiba jadi 60 juta, siapa yang nggak mau ya kan? Iya tuh Bang, 60 Profit juta. dalam hari teman-teman. Tapi ya itu tadi ya itu butuh ilmu ya, teman-teman butuh pengetahuan gitu untuk main saham. Saham gitu. Ntar jangan sampai habis ini langsung buka rekening saham terus investasi asal-asalan jadinya rugi malah. Lagi pula kan juga udah banyak tuh Bang di YouTube ya mungkin tutorial-tutorial buka saham gitu. Banget. Trading ya kalau istilahnya. Kalau sekarang ini kita bisa belajar dari media mana aja ya, banyak. Iya benar banget. Banyak peluang untuk belajar juga. Berarti satu device tuh udah bisa megang dunia gitu. Kita udah bisa megang dunia dengan satu tangan gitu. Bersyukur kita tinggal di zaman seperti ini. Iya. Udah gampang dicari deh apa-apa, tinggal kitanya aja gitu mau nyari atau enggak. Iya, teman-teman betul banget. Mungkin karena udah terbatas sama waktu juga nih Bang. Aduh nggak kerasa ya Bang kita udah ngobrol panjang-panjang, banyak banget ilmu yang dapetin dari Bang Fahmi ini, benar-benar berisi banget obrolannya. Iya nggak Fir? Pasti banyak banget kan ilmu yang dipelajarin. Langsung membuka pengetahuan baru. Iya, apalagi tentang masalah cuan, ini pasti senang banget nih anak muda ngebahas tentang hal-hal yang berbau dengan cuan. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu cuan itu apa sih? Cuan itu artinya keuntungan ya. Iya. Kalian tuh nggak tahu dari tadi kita ngomong cuan, tapi kalian belum paham. Artinya keuntungan gitu. Kayak bermasalah dengan uang gitu teh. Mungkin sebelum penutupan ada closing statement dulu mungkin dari Bang Fahmi buat teman-teman yang memulai bisnis atau memulai investasi atau memulai sesuatu yang berbau dengan cuan gitu Bang. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, seperti aku state sebelumnya, kita itu sekarang hidup di zaman yang peluangnya serba terbuka gitu teman-teman. Tadi aku udah jabarkan beberapa sumber cuan yang bisa teman-teman mulai pilih dan mulai lakukan. Tadi ada bisnis, ada freelance, ada part time, dan juga terakhir ada investasi. Nah, 4 hal itu peluangnya sangat terbuka secara luas gitu ya, termasuk persiapan modalnya gitu. Itu modal kayak misalnya belajar tadi ya, butuh skill tertentu itu kan bisa kita pelajari teman-teman. Dunia yang serba terbuka ini ya, teman-teman sekarang mau belajar programming juga sebenarnya nggak perlu kuliah, tapi ada platform-platform lain yang kemudian mengajarkan programming ya, skill programming, kemudian skill investasi dan lain-lain. Nah teman-teman, yang paling penting dalam cari cuan ini adalah mulai gitu ya. Karena kalau nggak mulai-mulai, kita nanti milih-milih yang mana kita prepare gitu ya.
tapi nggak mulai ya nggak akan kelihatan hasilnya teman-teman gitu. Jadi segera Intinya mulai aja dulu ya bang. Betul, mulai aja dulu. Masalah gimana ya nanti ya belakangan gitu, untung ruginya gitu ya bang. Yang penting kita udah berusaha gitu. Kalau misal untung ya emang bagus, kalau misal rugi kan seenggaknya kita udah dapat experience gitu ya bang tentang dunia bisnis gitu. Betul banget. Yang penting kita udah dapat pengalamannya itu ya. Iya. Kalau misalnya rugi ya nggak apa-apa, uang ya paling berapa juta hilang, tapi kan kita dapat experience gitu. Nah, tapi berapa juta juga lumayan sih. Iya. Nanti kita bisa belajar jadi lebih baik lagi ke depannya. Benar banget. Yang paling biar nggak jatuh di lubang yang sama gitu kalau kata orang. Benar banget. Ya mungkin itu ya dari closing statement dari Bang Fahmi. Gila, seru banget sih ini, parah, banyak banget ilmu yang kita dapetin. Ya nggak, Fir? Bener tuh, banyak. Benar-benar ngebuka wawasan kita tentang sumber-sumber cuan buat mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa tuh nggak rebahan doang. Jadi walaupun rebahan juga tetap bisa menghasilkan uang dengan saham tadi, dengan investasi tadi, dengan bisnis pun sekarang juga bisa lewat HP doang kan? Betul. Udah possible lah sekarang semuanya. Iya sih, apa-apa bisa dibuat uang sekarang teh. Benar. Ya, kita udah dipermudah oleh teknologi, jadi kita harus manfaatin dengan sebaik mungkin. Exactly. Nah, bener banget. Seperti yang udah dibuat di Snapgram IMA kemarin, kita bakal kasih hadiah buat 2 orang penanya yang tadi pertanyaannya udah dijawab. Kalau mau tahu siapa, itu nanti kita taruh di kolom caption. Jadi pastiin kalian nonton ini sampai akhir. Betul. Udah habis. Oke. Ya mungkin udah selesai nih podcastnya. Nggak kerasa banget ya. Kerasa banget ya. Ya udah sok atuh Fir. Tadi kan aku yang buka. Sekarang kamu yang nutup dong. Nah, oke, kalau gitu saya tutup sekarang. Jadi segini aja podcast yang bisa kami sampaikan hari ini di episode kedua. Nanti bakal ada episode ketiga yang tanggalnya masih dirahasiakan. Pokoknya kalian tungguin aja. Temanya apa juga kalian tungguin aja. Intinya bakal sama serunya dan sama bermanfaatnya buat kalian-kalian yang nonton nih. Terus kita bener banget. Terima kasih banyak buat Bang Fahmi karena udah mau jadi partner sharing di podcast ini. Buat sharing pengalamannya dan kita ngobrolnya enjoy juga ya kali ini. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman. Sebenarnya ini pertama kali aku ngobrol di podcast. Biasanya memang biasa ngobrol tentang keuangan gitu atau tentang investasi, tapi biasanya di kelas gitu karena kebetulan sebagai asisten lab kita punya program investment class. Di situ kita ngajar ke teman-teman mahasiswa. Ini opportunity yang unik kalau menurut aku bisa ngobrol di podcast seperti ini. Thank you buat teman-teman ya untuk kesempatannya. Iya Bang, sama-sama. Makasih banyak buat udah datang nih ke podcast kita. Makasih banyak buat udah ngeluangin waktunya. Mungkin next episode kita bisa lagi kali ngundang Abang. Bisa, siap. Tema yang berkaitan tentang uang. Aman. Buat kalian yang nonton ini, kalau mau ada request tema untuk podcast selanjutnya juga bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Boleh banget. Ya, kita menunggu banget nih saran-saran tema dari kalian. Yang buat tema bakal kita angkat di episode-episode berikutnya. Mungkin ini podcast bisa sampai episode 100. Kita IMA podcast ini harus bisa ngalahin podcast saya Close the Door sih. Amin. Kan mulai aja dulu ya Bang. Tuh. Siapa tahu bisa ngalahin si Close the Door. Ya udah, mungkin sekian. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa nih follow Instagram IMA juga buat buat biar tahu episode berikutnya dari podcast IMA. Terus jangan lupa share video ini juga ke teman-teman kalian, ke Snapgram mungkin, ke
story IG kalian. Ya nggak, Fir? Ya, bener tuh. Jangan lupa buat di like juga, di komen. Kalau kalian punya saran-saran untuk kita juga, kita menerima dengan senang hati. Lalu di-share ke teman-temannya, di-follow Instagram Ima. Dan kita juga bakal nge-upload podcast ini di YouTube. Jadi jangan lupa nonton juga yang di YouTube, di like, di subscribe, sama di komen. Di-share juga dong pastinya. Oh iya, di-share pastinya. Ya, mungkin sekian dari kita podcast Ima untuk episode 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, kemarin closing statement saya tuh ada yang komentar gitu. Katanya yang sempurna tuh di dunia ini ada 4. Yang pertama Tuhan, yang kedua rokok, yang ketiga Demian, dan yang keempat Andra and the Backbone. Kenapa nggak gini lagi ya? Kan yang keempat Andra and the Backbone, maksudnya Andra and the Backbone begini. Ya, lagunya ya yang sempurna itu ya. Iya bang. Ya udah kita tutup yuk. Sekian dari kita. Pokoknya jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian karena pasti video ini sangat bermanfaat sih. Terutama untuk teman-teman kalian dan untuk kalian sendiri yang mahasiswa gitu. Oke. Yes, gitu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang udah nonton. See you next episode guys. Ya.